semua, perkenalkan nama aku Salwa Salsabila dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum NPM 22120111079. Baik, aku di sini akan menyampaikan 3 materi terkait PPKMB hari pertama di Universitas Lampung. Yang pertama ada peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Lalu ada pengembangan karakter mahasiswa intelektual dan anti kekerasan, penguatan karakter mahasiswa. Disimak baik-baik ya videonya. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 1. Memiliki muatan yang melanggar kesulitan. Ayat 2. Memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Memiliki muatan pencemaran nama baik. Ayat 4. Memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Ayat 1. Mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau mendokumen elektronik. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Dalam pengembangan karakter mahasiswa anti kekerasan, tidak jauh-jauh dari aktivitas bullying yang dapat terjadi baik di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, masyarakat, dan tempat umum lainnya. Pemahaman dari bullying itu sendiri adalah suatu tindakan, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat melukai diri kita dan kita tidak merasa nyaman akan hal tersebut. Tanggung jawab generasi muda. 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir analitis dan sinetis, berilmu tinggi dan berketerampilan, bermoral, berbudi luhur. 3. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. 4. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. 5. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur, relevan, guna mendorong dan menampung perubahan. Selanjutnya ada pemahaman radikalisme. Radikalisme merupakan aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Tujuan radikalisme mengadakan perubahan sampai ke akarnya dan untuk merealisasikan usaha ini menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Selanjutnya memasuki PPKMB Universitas hari kedua. Dalam penyampaian materi pertama terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terdapat 4 visi misi pilar Indonesia. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan iptek. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Lalu yang terakhir, pemasaran ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Untuk materi kedua, terdapat poin-poin penting mengenai 1. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat. 2. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 3. Upaya kampus sehat Unila. 4. Pengendalian COVID-19, ERSDC, BPJS Kesehatan. 5. Contoh manajemen risiko. Materi ketiga terkait dengan etika dan norma kehidupan kampus. Lalu ada tipe-tipe karakter mahasiswa di perkuliahan. Secara garis besar untuk materi ketiga yaitu menjadi mahasiswa ideal itu tidaklah sulit. Asal Anda mau bersungguh-sungguh, Anda pasti bisa. Untuk materi terakhir yaitu materi keempat,
menjelaskan tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemik. Yang kedua ada ITC Tangging Universitas Lampung, dan yang terakhir, yang ketiga ada SSO yaitu Single Sign On. Di sini saya ingin menyampaikan poin-poin penting atau resume dari PPKMB Fakultas Hari Pertama. Untuk materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Rudi Natamiharja, SHMH, mengenai siklus perkuliahan dengan pokok bahasan pengisian KRS, lalu ada pelaksanaan perkuliahan dan pembahasan aplikasi pelaksanaan perkuliahan. Lalu untuk materi yang kedua yang dibawakan oleh Ibu Yulianeta, SHMH, mengenai sarana prasarana Fakultas Hukum dengan pokok bahasan bagian umum pengelola sarana dan prasarana, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana, bagian keuangan. Materi yang ketiga dengan pokok membuat surat keterangan mahasiswa, mengurus biaya siswa, pembinaan karier dan kewirausahaan, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan kompetensi dan lomba peraturan penting. Yang terakhir ada pengenalan bidang-bidang hukum. Materi terkait PPKMB Fakultas hari kedua. Untuk materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Bayu Sujamiko, SHMH PhD, beliau menyampaikan sistem perkuliahan pada masa pandemi, pembimbing akademik dan etika komunikasi. Poin pertama yaitu tata cara mengechat pribadi ke dosen secara langsung. Yang pertama itu ada salam pembuka, diawali dengan salam pembuka, lalu memperkenalkan diri mulai dari nama, fakultas maupun prodi. Lalu selanjutnya yaitu jelaskan maksud dan tujuan dari Anda para mahasiswa mengechat itu untuk tujuan apa. Lalu terakhir jangan lupa salam penutupnya. Nah, itu adalah etika atau tata cara mengechat pribadi ke dosen. Lalu beliau juga memberikan sebuah pepatah yang dikutip oleh Jim Lee Sidiki. Pepatahnya itu, jika hukum diibaratkan kapal, maka etika samudranya. Jika samudra itu kering, maka kapal hukum tak akan pernah mencapai pulau keadilan. Lalu selanjutnya untuk pemateri kedua yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Dr. H. Ike Edwin, SIK SH MH MN. Beliau menyampaikan materi terkait motivasi sukses bagi mahasiswa baru. Jadilah mahasiswa yang bermanfaat bagi banyak orang. Tinggalkan penilaian sombong dan tingkatkan sopan santunmu. Hormati ibumu karena surga di telapak kakimu. Lalu untuk selanjutnya ada perkenalan poliklinik mengenai pemindahan kepesertaan BPJS. Kamsahamnida, terima kasih semua untuk video kali ini. Semoga video tersebut bermanfaat ya.